بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sebahagian tentang hiburan ahlul jannah, apa yang mereka jadikan sebagai hiburan yang mereka nikmati dengan telinga-telinga mereka. Dan telah kita jelaskan bahwa ahlul jannah mereka akan terhibur oleh pasangan-pasangan mereka dari para bidadari yang senantiasa memberikan hiburan kepada mereka kapan saja mereka menghendakinya, sehingga tatkala mereka mendengarkan nyanyian-nyanyian tersebut, maka mereka pun merasakan suatu kenikmatan yang tiada duanya, yang tidak seorang pun pernah merasakannya di dunia ini. Ahlul jannah dalam kenikmatan yang penuh, dalam kelezatan dari apa yang telah mereka dengarkan dari pasangan-pasangan mereka tersebut. Oleh karena itu, al-muallif rahimahullahu ta'ala memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam jelatan dan tipuan syaitan yang memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lebih mendahulukan kenikmatan dunia, mendahulukan kenikmatan sesaat, lalu meninggalkan apa yang lebih baik dari itu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka-mereka yang lebih mengutamakan kehidupan akhirah. Kita lanjutkan kembali perkataan beliau, masih menjelaskan tentang hiburan ahlul jannah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa wallahi anna sama'a hadhihi al-alhan la ashaddu fatkan bil qalbi wal iman min fatkis sumumi bil abdan. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya mendengarkan lantunan-lantunan dunia ini, dari nyanyian-nyanyian, demikian pula musik-musik, sesungguhnya itu sangat berbahaya sekali dan sangat membunuh hati beserta dengan keimanan seseorang. Jadi membunuh hati yang pada asalnya hidup dan membunuh keimanan seseorang, dan itu lebih berbahaya daripada racun yang membunuh jasmani. Apabila di sana ada racun yang membunuh jasmani seseorang, itu masih lebih ringan. Naam, matinya jasad itu lebih ringan daripada matinya hati. Adapun mati hati, mati dunia dan akhirah, dia berjalan di muka bumi bagaikan bangkai, sementara di akhirah dia tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
barang siapa yang berpaling dari peringatan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia akan merasakan penghidupan yang sangat sempit sekali, disengsarakan di alam barzakh dan disiksa ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka, waliyadzubillah. Wa anna alladhi yaj'alu hadha as-sama' daidadahu wa hajira wa yaghramu bihi la yanfakku abadan minal isyraki birrahman. Dan sesungguhnya orang-orang yang menjadikan nyanyian tersebut sebagai kebiasaannya, daidanahu, sebagai hiburan yang terus-menerus, sebagai kebiasaan dia, sebagai hobi dia, dan dia sangat senang kepadanya, maka orang-orang yang seperti ini tidak terlepas dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam hal kecintaan, maka bisa menimbulkan seorang itu cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih cinta kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang menyebabkan mereka berpaling, malas untuk beribadah, malas untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Fa innal qalba huwa baitur rabbi jalla jalaluh. Karena sesungguhnya hati itu adalah merupakan tempat yang semestinya diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa wi'a'u mahabbatih, dan sebagai tempat untuk kita cinta kepada Allah. Itu asal dari hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hati kita untuk itu, agar kemudian kita bisa beriman, kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita pun mengimaninya dan cinta kepada Allah. Wa ma'rifatuhu wal ikhlasu lahu. Dan hati merupakan tempat kita mengenal Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuknya. Fahuwa arsyun lil mathalil a'la. Maka ibaratnya ini merupakan arash, singgasana bagi kita untuk mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Fa idza khala min hadhihi al-ma'ali al-karimati wa ta'allaqa bil ghina wal lahwi al-batil, maka apabila hati seorang muslim itu kosong dari hal-hal yang mulia, yang tinggi seperti ini, lalu kemudian dia menggantungkan hatinya dengan mendengarkan nyanyian dan perkara-perkara yang batil, yang melalaikan, ja'alahu dzalika 'abdan lil mughannin wal mughanniyat. Maka ini akan menjadikan dirinya, orang itu akan menjadikan dirinya sebagai hamba. Hambanya siapa? Hambanya para penyanyi, baik laki-laki maupun wanita. Hambanya mereka. Kenapa demikian? Naam, la yalhaju illa bidzikrihim. Kalau dia berbicara selalu menyebut-nyebut mereka, yang ditokohkan mereka, yang dijadikan tauladan yang mereka, yang diikuti ialah kata-kata mereka. Kan begitu. Kenapa? Karena hatinya telah terisi oleh para penyanyi. Nah, sehingga itu yang jadi kebiasaan dia setiap hari. Nah, mendengarkan nyanyian fulan dan fulanah. Dan itulah jadi kebiasaan dia. Pagi hari dia mendengarkan musik, siang hari dia tidak terlepas dari musik, sore hari dia juga mendengarkan musik, sehingga terus ya, yang terngiang-ngiang dalam dirinya adalah si fulan dan fulanah yang bernyanyi. Sehingga orang-orang yang seperti ini tanpa terasa yang keluar dari lisannya bukan zikrullah, bukan Allahu Akbar, bukan Subhanallah, bukan Alhamdulillah, La ilaha illallah, tapi apa yang keluar dari lisan mereka tanpa terasa. Karena saking seringnya mereka mendengarkan nyanyian-nyanyian tersebut, maka mereka mengucapkannya tanpa terasa. Nah, ya. Dan terkadang mereka mengucapkan ucapan tersebut, nah, mungkin disebabkan karena bukan disebabkan karena keyakinan. Nah, yang mana apabila seorang meyakini kalimat-kalimat yang keluar dari lisan mereka
maka sungguhnya di antara syair-syair tersebut ada yang mengandung kekufuran, kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadikan dirinya sebagai hamba bagi para penyanyi baik laki-laki maupun wanita. Wala yufakkir illa fihim. Ya. Nah, dan dia tidak memikirkan kecuali kepada mereka. Nah. Kepada siapa? Idolanya. Siapa yang dijadikan sebagai idola? Kalau idolanya itu Michael Jackson, ya itulah yang sering dia ingat. Lagu-lagunya yang sering dia ucapkan. Walaupun mungkin dia tidak paham apa maknanya. Ya, sekedar ngomong saja sudah. Yang penting iramanya ya mirip-mirip lah. Nah, kalau idolanya itu ya semacam Madonna, ya itulah yang menjadi ya Tuhannya dia. Waliyadzubillah. Nah, yang selalu dia ingat, yang selalu dia berzikir dengan namanya, bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang teringat adalah mereka. Siapa yang mereka jadikan sebagai idola? Nah, ketika dia hendak makan, ingatnya siapa? Idolanya. Mau tidur, mestinya kita berzikir kan? Ingatnya siapa? Idolanya. Nah, berjalan, ingat idolanya. Duduk, ingat idolanya. Subhanallah. Akhirnya apa? Hati ini ditempati dengan yang seperti itu keadaannya. Kosong dari zikrullah. Kosong dari mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mendengarkan firman Allah tertutup hatinya. Nah, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqara. Sehingga kami jadikan di atas hati-hati mereka itu ada penutup, sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menutupi? Fitnah, kesesatan. Ya, terlena dengan nyanyian-nyanyian tersebut. Nah, dan pada telinga-telinga mereka waqara, ada yang menutupi pula, tersumbat, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hidayah waliyadzubillah. Nah, wa iyyarau ayatan la yu'minu biha. Sehingga kalau keadaan yang seperti ini, kalau mereka pun telah melihat sekian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beriman dengannya. Nah, kalau hati sudah seperti ini, akhwan, na'udzubillah, ini menunjukkan bahwa hati tersebut hati yang kosong dari iman. Allahumma musta'an. Wa'tabir bima narahu fi hadhihi al-ayyam min ta'alluqi hadhihi al-ummah biman nabaghu fil ghina'i wat tarb. Jadikanlah pelajaran dengan orang-orang yang kita lihat sekarang ini, ya. Pada hari-hari ini, pada zaman kita sekarang ini, di mana sebagian umat ini mereka menggantungkan dirinya dengan orang-orang yang lagi ngetren sebagai artis, sebagai selebritis. Nah, itulah yang mereka tokohkan. Min amthali Ummi Kulthum wa Abdul Wahhab wa Abdul Halim Hafidh wa Sabah wa ghairihim. Nah, ini kayaknya artis-artis Mesir ini. Ya, karena beliau ini yang mensyarah Nuniyah ini orang Mesir. Nah, Khalil Harras rahimahullahu taala. Beliau pada asalnya seorang pelajar di Al-Jami'ul Azhar. Al-Jami'ul Azhar ini adalah universitas yang ma'ruf yang di dalamnya diajarkan akidah Asy'ariyah. Walhasil Khalil Harras ini rahimahullahu taala dalam pendidikannya dia selalu mendapatkan keberhasilan, sukses. Sampai kepada tingkat doktor S3. Nah, pada saat dia akan mendapatkan gelar doktor tersebut, maka dia diperintahkan oleh dosennya untuk menulis tesis, yaitu mengeritik pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mengeritik pendapat-pendapat Syekhul Islam, karena mereka mengetahui bahwa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala adalah seorang alim yang paling keras dalam menentang akidah Asy'ariyah,
Maka mereka menginginkan karena melihat kepandaian dari Khalil Harras. Maka tatkala dia mendapatkan tugas seperti itu, maka mulailah dia membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan kitab-kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi semakin dia membaca, maka dia semakin bingung dengan akidahnya, akidah Asy'ariyah. Semakin banyak lagi dia membaca, dia semakin mantap dengan akidah yang diterangkan oleh Syekhul Islam yang penuh dengan hujjah dan kaidah-kaidah yang jelas. Ya, akhirnya yang tadinya dia akan menulis tesis untuk membantah pemahaman Syekhul Islam, malah dia telah menjelaskan diri bahwa dia seorang salafi, meninggalkan akidah Asy'ariyah. Alhamdulillah. Nah, akhirnya beliau pun mendalami kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menulis biografi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Demikian pula di antara karangan beliau adalah kitab ini, mensyarah qasidah nuniyah yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Walhasil ya ikhwan, bahwa beliau adalah seorang Mesir. Ya. Sehingga yang beliau sebutkan di sini adalah para artis-artis yang terkenal di sana. Ada yang namanya Ummu Kulthum. Nah, ya. Ada yang namanya Abdul Wahhab. Ada yang namanya Abdul Halim. Hafiz. Nah, ada yang namanya Sobah. Masya Allah, namanya nama-nama Islami, karena hidup di Mesir. Nah, so Islami. Ya. Ya kalau di Indonesia, ya ini nama-nama yang kuno ini nggak akan terpakai, ya. Nah, kalau ada orang namanya Abdullah sampai di Jakarta jadi Dul itu. Iya. Nah, ada orang yang namanya Ummu Kulthum sampai di Jakarta jadi apa kira-kira, ikhwan? Nah, dibarat-baratkan. Nah, itulah yang mereka jadikan sebagai idola. Ya, para penyanyi. Allahul musta'an. Siapa yang lagi ngetrend, siapa yang lagunya lagi populer, maka itulah yang terus mereka ulangi. Nah, yang terus-terus mereka ulangi dan mereka sebutkan. Zikir pagi petangnya lagunya. Nah, ya, pada subuh nyanyi. Ya, mendekati maghrib nyanyi dulu. Nah, bahkan menjadi kebiasaan dia. Allahul musta'an. Sehingga yang terpenuh di dalam hatinya adalah menyebut nama-nama mereka. Fa innaka la tajidu aghlaba hadhil ummah illa 'abidan li haula. Maka engkau tidak mendapati mayoritas dari kalangan umat ini, melainkan mereka telah menjadi hamba-hambanya para artis itu. Qad futinu bihim 'azama fitnah. Yang mereka itu telah terfitnah dengan fitnah yang besar. Nah, ya, Allahul musta'an. Sehingga kadang-kadang bahkan kalau mereka lagi ngetren, itu disangkut-sangkutkan dengan ibadah. Nah, sebagian mereka para dai-dai itu, nah, untuk mempopulerkan mereka, ya terkadang mereka berjalan bersama para artis, membuka semacam konser lah. Tapi sebelum konser dakwah dulu kan. Nah, nada dan dakwah. Ya. Nah, jadi sebelum nyanyi, sebelum joget, Zainuddin MZ dulu yang berbicara, beri nasihat. Nasihatnya apa? Nah, setelah itu, wah, baru mereka para artis, laki, perempuan, gantian, dangdut, ya. Nah, Allahul musta'an. Jadi hamba mereka. Jangankan itu, jadi hiburan. Kita mau beribadah jadi hiburan. Nah, di antaranya ketika kita hendak bangun sahur. Ya. Kalau kita hendak bangun sahur itu ada hiburan dulu. Ya. Kasih hiburan kasidah, nyanyi-nyanyi dulu biar orang pada bangun. Allah, baru bangun tidur kita sudah dihibur dengan yang seperti ini. Nah, bayangkan lagu kasidah. Ya. Gak bosan-bosan mereka mendengarkan. Allahul musta'an. Hatta
annal fityan wal fatayat yahfazuna ughniyatihim an dhahri qalbin. Sampai-sampai para pemuda dan pemudi mereka menghafal lagu-lagu mereka, ya, an dhahri qalbin, di luar kepala. Iya kan? Iya, tanpa terasa kadang mereka nyanyi sendiri. Ya. Faham nggak faham mereka bisa. Nah, lagu-lagu barat kalau mereka idola, mereka hafal itu. Walaupun mereka tidak memahami maknanya. Wa katsirum minhum qad la yahfadhu Fatihatal kitab. Dan banyak dari orang-orang seperti ini, kadang-kadang mereka itu sampai surah Al-Fatihah saja nggak hafal. Surat Al-Fatihah nggak hafal mereka. Nah, itu pun kalau hafal ya ala kadarnya lah. Ya, tajwidnya ya ala kadarnya. Kenapa nggak pernah belajar? Yang dipelajari apa? Irama, do re mi fa sol. Nah, iya kan? Allahul musta'an. Fa hubbul Qur'an wa hubbul ghina'i wal alhan fi qalbi abdin wahid la yajtami'an. Nah, ini penting. Maka mencintai Al-Qur'an dan mencintai lagu-lagu itu, irama-irama itu dalam hati seorang hamba itu tidak akan bertemu, tidak akan bisa disatukan, ya. Nah, nggak bisa dilebur jadi satu, itu nggak bisa. Ya, kita simpan dalam hati kita nyanyian dengan zikrullah, dengan Al-Quran, ya nggak bisa. Nah, Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 6 sampai 7. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Di antara manusia ada yang membeli pembicaraan yang melalaikan untuk menyesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka itu mendapatkan azab yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia pun berpaling. Baca Quran gak senang mereka. Jadi kalau mereka mendengarkan orang baca Quran, itu sudah kuno itu. Nah, gak senang. Maunya kalau diputarkan musik, ya. Gak apa-apa, boleh baca Quran, tapi disertai musik, boleh. Ya, diiringi musik. Nah, kalau istighfar, zikrullah dengan ikhlas menyendiri, wah itu kurang baik. Tapi kalau istighfar dengan irama, itu baik menurut mereka. Nah, sehingga orang menyangka itu ibadah. Nah, ini lebih dahsyat lagi kesesatannya. Karena mereka menyangka bahwa mereka sedang beribadah. Nah, walla mustakbiran, mereka berpaling. Ka'lam yasma'aha, dan seakan-akan mereka tidak mau mendengarkannya. Ka'anna fi udhunayhi waqara, seakan-akan pada dua telinganya itu ada sumbatan. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka sampaikan berita gembira kepada mereka. Berita gembira yang mereka dapatkan adalah adzabin alim, siksaan yang sangat pedih. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang telah kita sebutkan pada malam yang lalu, yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang diharamkannya nyanyian tersebut. Wan nasu qad istafqalul Qur'an lima fihi min quyudit takalifi wa syara'i'il iman, dan banyak dari manusia mereka merasa berat dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalamnya banyak beban-beban dan syariat-syariat iman. Walakinnahum istakhafful lahwa wal ghina lima fihi minat tarbi wal alhan. Akan tetapi mereka merasakan ringan kalau mendengarkan nyanyian, kalau mendengarkan musik. Kenapa? Karena di sana kita bisa joget, di sana kita bisa berlenggak-lenggok.
Nah, gak mengantuk mereka. Tapi kalau mendengarkan pengajian, mendengarkan Al-Quran, ngantuk. Nah, kita mendengarkan musik, semangat mereka. Allahul Musta'an. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang begini keadaan. Mendengarkan Al-Quran, malas. Gak diperhatikan, gak dipedulikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu." Jika dibacakan padamu Al-Qur'an, dengarkan dan diam kalian. Nah, tapi mereka tidak. Tidak masuk ke dalam hati mereka. Tapi justru tatkala mereka mendengarkan nasyid, nangis itu. Banyak mereka begini keadaannya. Mendengarkan nasyid, wah, terenyuh mereka. Sedih, bisa nangis. Mendengarkan Al-Quran, ya biasa-biasa saja. Nah, samping dia tidak memahami maknanya. Dan dia juga tidak memperhatikan. Ditambah fitnah yang sudah memenuhi hati. Ya, hatinya. Allahumma musta'an. Amma hadzal lahu wal ghina fa huwa ghidha'un nufusil maridatil ammara bis-su'. Maka ketahuilah bahwa lahu ini, yang melalaikan ini dan nyanyian ini adalah makanan bagi jiwa-jiwa yang sakit, yang selalu mengajak kepada yang jelek-jelek, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak pada perbuatan keji dan kemungkaran. Walakinnal Qur'an huwa qutul qulub. Akan tetapi Al-Quran itu adalah makanannya hati-hati yang baik. Wala yumkinu ayyastawiyal qutan. Dan tidak mungkin dua makanan pokok ini disatukan. Makan qiraatul Quran juga makan nyanyian. Tidak akan mungkin disatukan dalam hati kita, enggak. Ya. Imma al-ghina yang kita masukkan, waliyadzubillah, ataukah Al-Quran Karim yang kita agungkan dalam diri kita. Tidak akan bersatu, ya, bila disatukan dalam hati. Walihada taral ghida huwa nasibu ahli naqsi al-qaribin min darajatil ajmawat minal juhal wal ghilman wan niswan. Oleh karena itu engkau melihat bahwa nyanyian itu adalah bahagiannya orang-orang yang kurang akalnya. Ya. Yang lebih dekat pada tingkatan hewan ternak, kata beliau. Dari orang-orang yang bodoh, ya. Dari al-ghilman, dari anak-anak, ya. Dari para wanita. Jadi dari orang-orang yang bodoh, yang akalnya itu kurang. Ya. Yang telat mikir. Tidak mengetahui mana yang manfaat bagi dia. Sehingga yang seperti ini, akhwan, bukan suatu hal yang membanggakan diri. Nah, bukan suatu hal yang membanggakan diri. Kalau seorang misalnya hafal Al-Quran, Masya Allah. Ya. Si fulan akan mengisi ceramah pada tanggal ini. Di tempatnya ini. Dan di antara kesuksesan beliau adalah beliau telah berhasil menamatkan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ya, satu kenikmatan. Nah, tapi coba kalau ada pengumuman akan berceramah, ya, di tempat ini, ya, pada tanggal sekian, bulan sekian, sang penceramah seorang Kiai Haji Fulan bin Fulan. Beliau adalah mantan rocker, ya, mantan penyanyi rock. Kelebihan apa kok disebut-sebut seperti itu? Ya mestinya malu kan? Kok disebut mantan rocker? Ya, kalau hafal Qurannya mending, alhamdulillah. Pernah belajar di pesantren fulan, alhamdulillah, bagus. Ya, mantan rocker dijadikan sebagai suatu kebanggaan. Nah, ya. Ada lagi yang mantan narkoba, mantan, Allahul Musta'an. Mestinya kita malu, itu kan dosa itu. Malu untuk kita sebutkan, apalagi untuk di Allahul Musta'an. Sampaikan khalaik ramai. Ya.
Wa tara ashaddahum ta'alluqan bihi wa ladzatan fihi aqalluhum hazzan minal aqlis salim. Dan engkau melihat ya, orang yang paling bergantung dengan nyanyian tersebut dan yang paling merasakan kelezatan dengannya adalah orang yang paling sedikit mendapatkan bahagian dari akal yang sehat. Fas'al bihi khabira. Enggak percaya, tanyakan kepada orang yang punya pengalaman. Wa aina ladzatul fusaqi wal mujjan min ladzatil abrari fil aqli wal Qur'an. Maka mana, enggak bisa dibandingkan antara kelezatannya orang-orang fasik ya dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu mengamalkan amalan saleh dari sisi akal mereka. Demikian pula dalam hal Al-Qur'anul Karim. Faslun, pasal yang berikutnya ya. Yang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hingga akhir Ramadan insyaallah. Fi anharil jannah, penjelasan tentang sungai-sungai yang terdapat di dalam surga. Yakni anna anharal jannati tajri ala wajhil ardi fi ghairi akhadid. Yaitu bahwa sungai-sungai yang terdapat di dalam surga itu mengalir ya di atas tanahnya, tanah surga itu. Sungai itu tidak mengalir di parit-parit ya, di tempat-tempat yang biasanya ada tempat khusus di sana sungai itu mengalir. Kalau kita melihat di dunia, sungai itu ada tempat-tempat khusus ya kan. Nah, itu lebih rendah daratannya dibandingkan yang tidak dialiri oleh sungai. Nah, ada tempat-tempat tersendiri. Di mana aliran sungai itu mengalir, maka biasanya orang tidak tinggal di situ. Nah, orang tidak ada yang tinggal di situ. Nggak ada orang yang tatkala sungai itu mengalir, lalu dia tinggal di tengah-tengah sungai. Nggak ada. Ya. Nah, yang ada ya di pinggir sungai. Itu pun sebagian orang Bugis. Iya. Dikenal buat rumah walaupun nggak punya tanah. Carinya mana? Di sungai. Nah. Ya. Nah, ini keadaan sungai kalau di dunia. Wa amma qauluhu ta'ala, ya, adapun kata beliau bahwa sungai yang ada di dalam surga itu alirannya bukan di tempat-tempat yang khusus seperti itu. Nah, adapun makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, fal muradu annaha tajri tahta ghurafihim wa qusurihim wa basatinihim. Maka yang dimaksud dengan firman Allah ini, sungai itu mengalir di bawah surga itu sungai-sungai, bahwa sungai-sungai tersebut mengalir di bawah-bawah kamar-kamar mereka. Jadi sungai itu di bawah kamar dalam surga itu, ya. Di bawah istana-istana mereka, di bawah kebun-kebun mereka. Nah, subhanallah, di kamar di situ ada sungai. Tak bisa kita bayangkan, ya. Yang jelas ini menunjukkan suatu keindahan. Wallahu subhanahu yumsikuha an tafidha 'alal janibain, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya sehingga dia tidak melewati ya dua sampingnya. Dia terus mengalir pada tempat yang telah ditetapkan. Dia tidak meluap ya ke kanan dan ke kiri, tidak. Sudah ada tempat khusus bagi dia tatkala dia mengalir. Nah, sehingga dia tidak kesana kemari. Tidak ada waktu pasangnya, enggak ada. Nah, jadi enggak ada pasang surutnya. Enggak pernah surut, enggak pernah pasang. Terus seperti itu. Nah. Wahia anharun muttaridatun daimatul jaryan. La yatra'u laha ghaidun wala nuqsan. Nah, maka ini adalah sungai-sungai yang terus menerus mengalir, ya, tiada henti dan tidak dikenal tidak pernah mengalami pasang dan surut sungai tersebut.
wa tatafajjaru lahum kama sya'u wa aina makanu. Dan sungai-sungai itu akan terus memancar dan mengalir ya, sebagaimana yang mereka kehendaki. Dan di mana saja mereka berada, maka selalu di sana ada sungai. Nah, sesuai kehendak mereka, mau dialirkan kemana sungai ini, maka sungai itu akan mengalir sesuai dengan yang diinginkan oleh pemiliknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 6. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Maka mata air ya, yang di mana hamba-hamba Allah di dalam surga itu, maka mereka pun minum dengannya, dan mereka memancarkan mata air itu kapan saja mereka inginkan. Nah, di mana saja mereka kehendaki. Wahia anharun tajri bi anwa'in mukhtalifatin minal asyribah. Dan sungai-sungai di dalam surga itu mengalir dengan berbagai macam jenis dari minuman-minuman. Jadi kalau di dunia ini yang kita ketahui sungai itu ya hanya air saja. Nah, itu pun air yang kebanyakannya sudah tidak bersih. Ya, sudah dicampur dengan berbagai kotoran-kotoran, comberan. Nah, kalau dalam surga macam-macam sungainya itu, ya, dari berbagai macam minuman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Muhammad ayat 15. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang mana orang-orang yang bertakwa itu telah dijanjikan dengannya. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada anharun, jamak. Ada sungai-sungai. Yang mengalir di sungai itu adalah air ghairi asin, yang tidak pernah berubah. Ya. Tidak pernah berubah. Kalau air dunia kita taruh di suatu tempat, lama-kelamaan akan terjadi perubahan, ya, apakah berlumut di sekitarnya menyebabkan berubahnya warna air menjadi hijau, ya, ataukah disebabkan karena kotoran-kotoran yang bercampur dengannya sehingga dia tidak bertahan. Nah, kalau seperti air-air mineral ini yang dijual ya kawan, ada expire-nya, ada nggak? Ada tertulis ya. Sampai itu saja ada expire-nya, ada masa berlakunya ada, ya. Kapan habisnya itu ada. Nah, tapi dalam surga ghairi asin, tidak pernah berubah. Terus penuh dengan kenikmatan. Sungai yang kedua, jenis yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai yang mengalir padanya susu yang tidak pernah berubah rasanya. Jadi enak terus, ya. Kalau sungai dunia disimpan lama-kelamaan menjadi rusak, jadi asam, ya, dan bisa membahayakan. Nah, tapi dalam surga berapa lama pun akan terus demikian. Seorang minumnya dengan merasakan kelezatan yang luar biasa. Lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah rasanya. Yang ketiga, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai-sungai yang mengalir padanya khamr, ya, lezat bagi orang-orang yang meminumnya, tidak memabukkan, tapi kelezatan yang mereka rasakan. Kalau khamr di dunia ya tidak menyenangkan ketika diminum, nah, dan memabukkan, tapi dalam surga mereka tidak merasakan yang demikian. Wa anharun, dan yang keempat, sungai-sungai min asalin musaffa, dari madu yang telah tersaring murni 100%, sudah tidak ada campuran kotorannya lagi. Nah, ya, kalau madu dunia kadang masih tersisa di situ, ada lebahnya, ya kan? Ada bekas-bekas sarangnya, syama'. Nah, tapi di dalam surga penuh dengan kenikmatan. Nah,
Lalu kata beliau, walaysat hadhil asyribatu kal ma'hudi minha fid dunya. Sekali lagi kita mengatakan bahwa minuman-minuman yang ada di dalam surga tidak seperti yang kita lihat di dunia ini. Walaupun namanya susu ya beda, walaupun namanya air ya beda. Walaupun namanya khamr dan madu, maka tidak sama antara dunia dengan surga. Ya, bal bainaha minat tafawut fit tu'mi wasyakli ma la ya'lamuhu illallah. Bahkan perbedaan antara keduanya sangat besar sekali. Dari sisi rasanya, dari sisi bentuknya, maka perbedaan yang jauh yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wala ishtiraka bainaha illa fil lafzi. Tidak ada kesamaan antara keduanya kecuali dalam hal lafaz saja. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa fil jannati mimma fid dunya illa al asma. Maka tidak ada kesamaan antara yang di dalam surga dengan apa-apa yang ada di dunia ini kecuali namanya saja. Wa bainaha kadzalika qadrun yasirun minat tasyabuh. Akan tetapi kenapa dinamakan sungai-sungai yang dalam surga itu dinamakan madu, dinamakan susu, dinamakan khamr, dan dinamakan air? Kenapa? Ini menunjukkan, kata beliau, ada kesamaan lah walaupun dari sisi secara garis besar. Ya, kenapa dinamakan madu? Ya, mungkin ada kemiripan walaupun sedikit. Nah, walaupun sedikit. Nah, mungkin dari sisi ya. Karena madu dunia warnanya hitam misalnya. Maka mungkin seperti itu pula yang ada dalam surga. Karena warnanya hitam, ada kemiripan dengan madu, maka dinamakanlah madu. Tapi dari sisi bentuknya, dari keadaannya tentunya lebih indah. Dan dari sisi rasanya jauh lebih lezat. Wa huwa ishtiraquha fil ma'na al-kulli al-hasil fil adhan. Ya. Maka ini kesamaan hanya dalam hal makna secara garis besar yang ada dalam pikiran kita. Nah, sama misalnya seperti telinga manusia dengan telinga gajah. Ya tentunya jauh beda. Nah, tapi ada persamaan. Ya, ada persamaan. Dari satu sisi karena kedua-duanya dijadikan sebagai alat mendengar misalnya. Dan begitu seterusnya. Sebagaimana yang dikatakan al-muallif dalam kitabnya Hadil Arwah. Beliau berkata, "Fadzakara subhanahu hadhil ajnas al-arba'ah." Kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surahnya ini, dalam surah Muhammad ini, 4 jenis sungai. 4 jenis sungai. Wa nafa an kulli wahidin minha al-afata allati ta'ridu lahu fid dunya. Lalu kemudian Allah menafikan dari setiap jenis-jenis sungai tersebut adanya sesuatu yang bisa merusak. Ya. Ada afah, ada sesuatu yang bisa merusak seperti yang terjadi di dunia ini. Nah, fa'afatul ma ayyasan, maka rusaknya air itu dengan terjadinya perubahan. Maka Allah nafikan itu, bahwa air yang ada dalam surga itu tidak akan pernah berubah. Ya. Tidak akan pernah berubah. Maka rusaknya air ketika menjadi perubahan. Terjadi perubahan. Wayajan. Dan ketika menjadi payau. Mintuli mukti. Karena terlalu lamanya. Air tersebut tinggal di tempatnya. Namun di dalam surga ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afatul laban ayyataghayyara ta'muh ilal humudah. Sedangkan rusaknya susu. Yaitu apabila telah berubah rasanya menjadi asam-asaman. Nah. Rasa masam. Wa ayyasira qarisa, sehingga lama-kelamaan menjadi rusak. Wa afatul khamri karahatu madaqiha al-munafi li ladzati syurbiha. Sedangkan rusaknya al-khamr yaitu kita tidak senang, tidak menyukai rasanya. Ya, yang ini bertentangan dengan kelezatan ketika seorang meminumnya. Sedangkan di dalam surga maka seorang yang meminum khamr selalu merasakan kelezatan. Wa afatul asal adamu tasfiyatihi, dan rusaknya madu disebabkan karena tidak jernihnya, ya, tidak 100% murni madu, akan tapi ada campuran-campurannya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menafikan semua itu
dari sungai-sungai yang ada di dalam surga. Adapun di dalam surga tidak ada afah, tidak ada sesuatu yang akan merusak dari sungai-sungai tersebut. Walaupun berapa lama pun sungai itu terus mengalir dalam keadaan bagi seorang hendak meminumnya penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana minasyaribina min ma'al jannah. Tayyib, sampai di sini insyaallah taala yang kita sebutkan dari pembahasan kita di malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.